Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dua Sudut Pandang. Kembali jumpa dengan saya untuk video berikut ini. Nah, di video berikut ini kita akan menyimak diskusi dari Lewi Leba, ya. Siapa yang nggak kenal dengan Lewi Leba? Dia adalah salah satu tangan kanannya dari Lugat Tambunan. Kali ini Lewi Leba tuh bertemu dengan Elang, dan Lewi Leba tetap menyuarakan Tritunggal Titaniumnya. Sementara itu si Elang, dia ternyata mengcounter atau melawan dari paham Tritunggal Titanium. Tapi dia nggak menyadari bahwa apa yang dikonsepkannya ataupun dibantahkannya adalah berbeda dari kepercayaannya dia sendiri. Nah, bagaimana keseruannya di saat Lewi Leba mengutarakan pendapat tentang Tritunggal Titanium tanpa ada Lugat Tambunan? Selamat menyaksikan. Itu kalian tafsir bebas ayat itu loh. Itu yang membuat Alkitab itu Katolik loh. Kalian menafsir bebas titanium, ada kayak gini gambarnya. Tapi kan wujud manusia itu kan diambil dari Bapa, Om Lang. Mana ada wujud manusia diambil dari Bapa? Coba, mana ayatnya wujud manusia diambil dari Bapa? Kejadian 1 ayat 27. Itu Bapa itu berarti manusia. Iya. Iya kan gambarnya kan kayak Iya, berarti Bapak duluan manusia, baru ditiru oleh manusia. Wujudnya kayak manusia. Berarti siapa yang menciptakan wujud Bapak ini? Sesuatu yang berwujud itu diciptakan. Siapa yang menciptakannya? Bapak kan nggak diciptakan, Om Lang. Nah, tapi kan berwujud, sesuatu yang berwujud manusia tadi, dia berwujud manusia. Kan sesuatu yang berwujud itu kan diciptakan. Siapa yang menciptakan wujud Bapak tadi? Nggak ada. Makanya saya bilang. Makanya Bapak itu nggak berwujud. Ya, nggak manusia. Kalian itu sudah salah total seperti itu cara berpikirnya. Kalau ada Bapak yang berwujud manusia, siapa yang menciptakan Bapak ini? Segala sesuatu diciptakan. Ya. Ada ayat mengatakan, segala sesuatu diciptakan. Nah, Bapak tadi berwujud, berarti diciptakan dong. Siapa yang menciptakannya, Bapak ini? Di situ sudah salah total kalian, cara berpikir seperti itu. Wujudnya wujud roh, Bang. Wujud roh Wujud kayak kemuliaannya, wujud roh. Wujud roh kayak mana? Berarti ada gambarnya kan? Kelihatan kan? Kayak Casper gitu. Casper itu dia tidak materi, tapi dia nampak melayang-layang, begitu. Iya, kan. Nah, oke. Wujud Oke, malaikat. kayak Casper. Berarti siapa yang menciptakan wujud roh tadi? Yang gambar malaikat itu loh, Bang. Kalau malaikat itu kan diciptakan. Dia diciptakan. Ini tak bantu Pak Lewi, Yohanes 1:18 itu. Iya kan, bedanya kan yang menciptakan roh malaikat itu juga kan roh Bapa juga kan. Iya, Allah yang menciptakan. Bentuknya roh. Nah, dia keberadaannya roh. Nah, lalu Allah ini kalau berwujud juga, siapa yang menciptakannya? Segala sesuatu diciptakan. Padahal Allah kan Allah tidak diciptakan. Berarti gugur dong kalau kalian mengatakan bahwa Allah itu berwujud. Berwujud itu artinya ada bentuknya. Nah, bentuk ini siapa yang menciptakan? Ada wujudnya kan. Ya, maksudnya kan tubuh kemuliaan juga ada wujudnya kan, Bang. Ada gambarnya kan. Tubuh kemuliaan kepada siapa, coba saya tanya? Kepada Yesus atau kepada Bapa? Yang di kitab Wahyu itu yang matanya bersinar, ya kan,
rambutnya putih It- mentah itu dan penggambaran, itu iya, simbol. maksudnya kan penggambaran. Iya, maksudnya kan simbol. Nah, ini juga simbol nih, Bang. Simbol apanya? Kalian kan ada wujudnya kan, bentuk kan. Iya, gambar di sorga kan, tampilan di sorga. Ada wujudnya kan. Iya, terlihat kan di sorga, Bang. Tidak seperti itu. Kalau sudah saya bilang, kalau terlihat berarti siapa yang dia berbentuk kan. Kalau dia terlihat ada bentuknya. Nah, bentuk ini siapa yang menciptakan bentuk Allah ini? Dari dulu udah ada kan, Bang. Kan roh Allah itu Mana ada dari dulu udah ada. Segala sesuatu itu artinya mau bentuk, mau materi, bermateri, itu diciptakan. Ada penciptanya. Bayangan itu Iya. penciptaan itu. Bayangan tahu bayangan kan? Setan juga itu Ya. ciptaan itu. Benar ya. Bayangan itu hasil dari ciptaan itu. Ya, ini ayatnya Pak Elang di KPR 7 ayat 55 sampai 56 itu. Kisah Coba para Rasul dibacain. 5 ayat 57 itu kan Pak Lewi. Coba dibacain. Ya, Ya tak bacain ya. Hmm. Kisah para Rasul 5 ayat 5 itu kalau nggak salah izin ya. Mangga. 5 ayat 57. Ini bener kata Romo Cafe ya. Kalau belum ngerti jangan tafsir kitab Wahyu ya. Jadinya kayak begini nih. Kalau pengetahuan belum matang jangan sentuh kitab Wahyu. Soalnya ada alasan kenapa kitab Wahyu itu yang paling belakang. Jadinya kayak titanium. Jadinya. Ini dikatakan gini, kalau ini kan tadi Pak Lewi tadi katakan artinya kan wujud toh, artinya Allah itu nggak bisa dilihat. Ini mengenai ayat ini yang mendukung. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di sebelah kanannya Allah itu Yesus ya Pak Lewi ya, betul ya? Ayat 56-nya lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sungguh berarti artinya benar nyata kan? Gitu kan Pak Lewi? ya, ada kan penglihatan dia melihat di sorga. Nah tuh ayatnya susah itu. Soalnya lu Iya, mesti balik makanya ke kitab Daniel ya gitu. Lu mesti balik ke kitab Daniel, habis itu loncat lu salto ke Kisah para rasul berapa tadi? Kisah para rasul berapa? Ayat ayat Kisah para Rasul 7 ayat 55, 56 sampai 57. Ini ada keterangan loh, katanya Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus kan. Sesuai dengan Yohanes 20 ayat 22. Ketika seseorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus ada Kisah para rasul otoritas. 6. Tafsir. Karena Katolik lah yang membuat kitab suci itu. Jadi kalian Protestan yang menafsir bebas. Ya. Masuk di abad 16, kalian curi Alkitab itu, kalian tafsir. Oke. Ini yang menafsirkan Saya bawa Nabi tafsiran. Luga ini Om Lang. Gimana? Ini yang menafsirkan Nabi Luga. Ya, kan dia bukan dia yang menulis tapi ada kanon ayatnya, Alkitab. Bang Milo. Bang Milo, Oke. ada ayatnya, Bang. Bukan nggak ada. Iya, ada ayatnya tidak menceritakan seperti itu. Oke, saya baca buku tafsiran. Nah, nanti bawa buku tafsiran dia, ya, buku yang sudah tafsirannya, ya. Berarti nggak ada pikirannya yang menafsirkannya. Kisah para Rasul 6 ya. Oke. Supaya saya jangan ngomong ya, tidak sesuai dengan pikiran saya juga. Makanya ini saya buka ini ya. Ini. Oke. Ini adalah Katolik itu sudah punya buku tafsirnya. Nih, tafsir Alkitab Perjanjian Baru. Oke, ini tebal ini. Ini tebalnya nih. Oke. Kisah para Rasul 6,
Tadi yang kamu bawa ayat berapa tadi? KPR 7, 55, 56 KPR sampai 7 apa tuh KPR 7? Kisah Para Rasul. Oh, iya, kisah aja. Kisah para Rasul 6 ayat 5, Kisah Para Rasul 7 ayat 55, Pak. ayat 55. Kisah Para Rasul 7 ayat 55, 56, 57. Oke, baik. 56 57 ya. Oke. Betul. Nah, ini saya baca ya, nanti saya tunjukkan. Oke. Ini di Kisah Para Rasul 6 ayat 15 itu yang tadi Stefanus dibawa ke pengadilan, ya. Bentar saya baca dulu nih. Tuduhan terhadap Yesus dengan mengajukan kesaksian bahwa Yesus ya dapat menghancurkan Kenisa. Oke. Dari Paulus pidato Stefanus kepada Sanhedrin. Tadi dari 55 sampai 57. Oke, pidato ini adalah titik balik dalam kisah Sanhedrin Yahudi. Sanhedrin Yahudi itu kan apa tuh? Para imam. Itu Sanhedrin itu imam agung ya. Sanhedrin Yahudi menolak dan membunuh Stefanus yang penuh Roh Kudus, seperti mereka dulu telah menolak dan menyerahkan Yesus. Demikian untuk kedua kalinya mereka menolak Mesias mereka, seperti dulu nenek moyang mereka 2 kali menolak Musa. Pidato Stefanus mengandaikan khotbah Petrus dalam kisah 3. Nih, lihat pidato Stefanus mengandaikan khotbah Petrus dalam kisah 3, Kisah Para Rasul 3. Ada. Itu kan ada di kisah 3 itu kan ada khotbah Petrus itu, selanjutnya itu. Dari kisah 2 Para Rasul itu ada khotbah Petrus. Baru saya bacakan lagi. Keduanya menyebut Yesus sebagai human. Lihat ya. Keduanya menyebut Yesus sebagai nabi seperti Musa. Keduanya menyebut Yesus sebagai nabi seperti Musa. Dan mengemukakan hukuman karena menolak sang nabi. Kisah 3 ayat 23 dan kisah 7 ayat 39 ayat sampai 43. Sebaliknya, peristiwa Perjanjian Lama disebutkan dalam pidato Stefanus terpenuhi. Lihat, Perjanjian Lama, sebaliknya peristiwa Perjanjian Lama yang disebutkan dalam pidato Stefanus terpenuhi dalam peristiwa yang disebut oleh Paulus dalam kisah 13. Semuanya ini ditambahkan dengan gaya yang sama, susunan yang sama, dan penggunaan perjanjian baru, merupakan bukti hasil karya Lukas sendiri dalam khotbah ini. Pengkajian perjanjian lama berkisar pada 2 masalah pertama. Janji kepada Abraham bahwa keturunannya akan dibebaskan dari Mesir dan menerima tanah Israel, di mana mereka dapat menyembah Allah secara bebas. Ini terpenuhi dalam peristiwa Musa. Kedua adalah nubuat Musa yang disebutkan dalam dalam apa ini? Bahwa Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dan dari antara saudara-saudaranya, sama seperti aku. Pidato ini secara tidak langsung menunjukkan bagaimana Yesus adalah seperti Musa. Ada kesejajaran antara kehidupan Musa dengan cara Injil Lukas menguraikan kehidupan Yesus, mulai dari kelahiran mereka. Keduanya berkembang dalam kebijaksanaan, menjadi kuasa dalam
perkataan dan perbuatan. Kisah Para Rasul 7 ayat 22 dan Lukas 24 ayat 19, Musa dan Yesus kecewa karena bangsanya sendiri tidak mengakui bahwa Allah berkehendak mempergunakan mereka sebagai penebus mereka. Kisah 7 ayat 25. Sesudah Musa ditolak dan melarikan diri dari Mesir, Allah meneguhkannya dan mengirimkannya kembali untuk membebaskan mereka dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Kisah 7 ayat 37, ini panjang ini. Bentar ya, kita langsung ke ayat 50. Bentar ya. Ayat ini kisah 7. Tadi ayat berapa? Kisah 7 ayat 53 57 ya. 55 sampai 57 Pak Elang. Oke, ini. Kemartiran Stefanus dan penggambaran gereja. Lihat ya. Ini kisah 7 ayat 54 dan seterusnya ya. Sampai kisah 8 ayat 3. Ini ya. Kemartiran Stefanus dan penggambaran gereja. Dengan dipenuhi Roh Kudus, Stefanus memberikan kesaksian bahwa ia melihat Yesus yang dibangkitkan bersama Allah dalam kemuliaan. Ini kisah 7 ayat 55 sampai 56. Disebutkannya bahwa surga terbuka menandakan suatu penglihatan seperti pada Yesus dalam Lukas 3. Coba dibuka dulu Lukas 3. Nah, dia dihubungkannya ke Lukas 3. Lukas 3 ayat 21 23. Coba dibaca dulu. Lukas 3 ayat 21 23. Coba siapa yang bisa baca? Kak Cintul aja yang baca Om Elang. Dia tidurkan anak. Oke, Om Thomas silakan. Lukas 3 ayat 21 22. Ini gue juga harus ini juga nih, soalnya susah nih topik. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Iya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan Roh Kudus. Oke, stop. Penggambaran terbuka langit. Nah, Stefanus juga melihat terbukalah sorga. Ya, terbukalah sorga tadi kan. Dihubungkan ke situ. Dan Petrus dalam kisah 10 ayat 11, Om. Kisah, biar ada kaitannya ini. Kisah 10 ayat 11. Kisah Para Rasul 10 ayat 11. Oke. Ia melihat, kisah 10 ayat 11. Ia melihat langit terbuka dan turunlah sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Oke, baik. Ke tanah. Ya, artinya sesuatu yang terlihat di sorga kan, di langit kan. Ada hubungannya Lukas 3 ayat baru kisah 10. Penyebutan Stefanus tentang anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah dalam kisah Para Rasul 7 ayat 56 adalah satu-satunya penggunaan sebutan anak manusia. Lihat, adalah satu-satunya penggunaan sebutan anak manusia dalam perjanjian baru yang tidak berasal dari mulut Yesus. Dibuangnya Stefanus keluar kota dan dibunuh paralel dengan dibuangnya Yesus dari Nazaret dalam Lukas 4 ayat 29 dan penyalibannya di luar Yerusalem. Lukas juga banyak menarik garis persamaan lain. Seruan Stefanus, Tuhan Yesus, terimalah rohku, kisah 7 ayat 56, seperti seruan Yesus, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Keduanya memaafkan orang-orang yang membunuh mereka. Ya, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus dalam Lukas 23 ayat 34. Dan Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus dalam kisah 7 ayat 60. Lihat,
perhatikan juga bagaimana Stefanus berdoa kepada Yesus seperti Yesus kepada Bapaknya. Oke, itu sudah terjawab nggak sampai di sini? Tidak ada hubungannya Bapa ada di sebelah kanan, Yesus secara kasat mata seperti itu. Bukan seperti itu artinya. Nah inilah artinya. Begini Bang, berarti begini, ini kan kalau nggak begini gambarnya Bang, nanti kayak begini ya Bang ya, maaf. Apalagi tadi sudah saya baca tafsirnya, paham nggak di situ tadi? Ya, nanti kayak begini gak Bang? Maksudnya coba Bang digeser apa nih? Maksudnya digedein layarku Bang. Nah, nanti kayak gini ya Bang ya di sorga. Sendiri doang ya. Ini oneness ini Bang Lewi. Bukan, Iya nih, bukan, aku takut kayak begini, Bang. jangan sempat mengatakan oneness, bukan. Iya. Ada pribadi Bapa, ada pribadi Yesus. Tapi yang dikatakan tadi kan yang duduk tadi saya baca ulang ya. Iya. Nih disebutkan bahwa surga terbuka menandakan suatu penglihatan seperti Yesus dalam Lukas 3 dan Petrus dalam Kisah 10. Penyebutan Stefanus tentang anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah, Kisah 7 ayat 56 adalah satu-satunya penggunaan sebutan anak manusia dalam perjanjian baru yang tidak berasal dari mulut Yesus. Itu artinya ini satu-satunya Yesus. Iya. Berarti sendiri ya Bang ya di sorganya gini maksudnya duduknya. Dia menceritakan bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan berarti secara fisik Bapa itu ada secara fisik. Tapi Bapa itu ada. Itu maksudnya. Iya. Bukan Maksudnya mengatakan kelihatan nggak Bang Bapak itu nanti di sorga Bang? kan tidak kelihatan. Bapak kan Berarti nggak pernah gambarnya begini ya? inkarnasi. Iya, berarti dia gambarnya sama kayak begini dong jadinya di sorga ya Bang. Ya, tadi yang saya sebutkan tadi sebutan anak manusia kan? Siapa sebutan anak manusia tadi? Yesus kan? Iya, iya Yesus. Ya sudah selesai. Iya. Berarti ayatnya sama kayak ini ya Bang ya kalau yang ini nih. Bentar ya. Paman, aku bentar dulu lah. Kita ganti topik lalu, maaf. Ini maaf Bang. Ini ayatnya ya Bang ya berarti ya. Apa maksudnya? Segera aku dikuasai roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Nah kayak tadi nih. Ya, artinya seperti ini, bahwa Yesus itu duduk di tahtanya, itu maksudnya penggambarannya. Nah, Bapa duduk sebelah Yesus duduk di sebelah kanannya. Itu penggambaran bahwa Yesus itu punya tahta gitu dalam surga, bertahta dia. Bukan berarti Yesus Bapa, tetapi ada pribadi Bapa yang tidak berwujud. Jadi ada Bapa. Berarti dia sendiri ya Bang? Ya, sendiri. Dia kan juga bersama Bapa. Secara fisik tidak. Secara fisik, pahami dulu. Bapa itu roh. Yesus juga roh. Roh Kudus juga roh. Mereka itu adalah satu. Tetapi kalau kamu mengatakan secara fisik, ya sendiri sebutan anak manusia tadi. Tetapi ketiga pribadi ini ada dalam roh Bapa dan Roh Kudus tadi. Firman kan menyatu dengan kemanusiaan kan. Nah, mereka bersama-sama secara metafisik. Paham nggak di sini?
Ya, maksudnya begini, yang nanti terlihat di sorga itu seperti apa begitu loh Bang? Ya seperti Maksudnya kan kalau ya Yesus menyebutkan kepada Yesus tadi. Kan sebutkan kepada maksudnya Yesus. ya, maksudnya begini Bang, tampilannya seperti apa kayak penglihatan Yohanes itu? Ya kamu Dia melihat, bisa kamu gambarkan seperti ini boleh. Tetapi oh ini boleh Bang. ya kamu gambarkan seperti ini. Boleh. Oh Tapi ini ya. Ya, tetapi ini ya. pribadi Bapa yang secara metafisik dan Roh Kudus itu ada. Itu maksudnya. Kenapa Yesus itu seperti ini? Karena dia pernah inkarnasi menjadi manusia. Nah, dia kan naik ke surga itu dengan tubuh kemuliaannya. Iya. Bukan Berarti berarti yang bukan berarti Yesus Bapa ya. Bukan berarti Yesus itu Bapa. Itu maksudnya. Tetapi ada Bapa, ada putra yang duduk di sebelah kanan Bapa seperti ini. Karena Bapa tidak pernah inkarnasi menjadi manusia. Allahnya di mana yang situ Pak Ela? ya. Pak Lewi, Allahnya di mana situ Pak Lewi? Nah ini saya nggak tahu nih kalau di sini Allahnya nggak ada di sini. Nah inilah kamu. Yesus itu kan Allah. Inilah yang kalian salah pahami. Dari Iya, dasar maksudnya kalian nggak begini, Bang. paham. Iya, maksudnya Allah itu udah di satu paket di dalam Yesus. Jadi ya cuman sendiri doang gitu loh Bang duduknya. Harus Kalau yang hati-hati ini bahasanya. Mungkin saya izin sedikit menambahkan, ini di KGK itu ada menjelaskan apa yang dimaksud duduk di sebelah kanan Bapak di KGK 663. Kemuliaan ya, kemuliaan kayaknya. Ya, ada di KGK Ya, betul. KGK 663 664. Mungkin sebentar. Ya, saya baca juga itu. Itu menunjukkan kuasa atau kemuliaan. Ya, KGK 663 664. Sekarang Kristus duduk di sisi kanan Bapa. Dengan ungkapan di sisi kanan Bapa, kita mengerti kemuliaan dan kehormatan Allah Maha Putra Allah yang sehakikat dengan Bapa. Hidup sejak kekal, dan di mana ia sekarang dalam waktu terakhir ia menjadi daging ya. Juga duduk secara badani. Iya. Ya betul. Jadi cuma satu doang. Gitu kan itu benar tuh yang terakhir yang dari situ. Terus karena duduk secara badani karena dagingnya turut dimuliakan. Nah, ini Yohanes dari Damaskus yang sesuai dengan perkataan tafsiran ini enggak tadi? Penjelasan saya sesuai atau tidak? Sesuai, nggak melenceng. Tadi nggak ada saya bilang ada wujud Bapa, tidak ada saya bilang kan tadi kan. Nah si Lewi Leba, Bapa itu terlihat ya? Tidak saya bilang. Oke, udah paham nggak Lewi Leba? Itu Katolik punya penjelasannya. Kalau nggak paham lagi dengan KGK tadi, ya kita nggak tahu lagi bagaimana. Coba gedein Bang layarku Bang. Coba gedein layarku Bang. Lu ngapain lagi digedein ini gimana sih? Tadi penjelasan KGK itu sudah paham nggak? Ya, berarti Bang. Paman Lang, maaf. Ya, berarti begini Bang. Oh ya udah silakan. Nih muter-muter lagi kamu Lewi. Ya, Kita satu ini. Oke. Begini maaf, aku ini yang udah berhenti jadi Protestan, itu satu dulu udah ya, itu ingat ya, itu satu. Aku udah nggak bergereja di Protestan. Sekarang gereja di mana? Mau menuju ke Katolik, tapi sebentar dulu, nunggu ke sana dulu, Paman. Ini kita ini kalau bisa kita bahas dulu tentang Bunda Surgawi. Aku sangat suka ini Paman. Jadi maksud aku begini, kita bahas bentar dulu. Ini beda topik ya dari tadi Lewi Laba ya. Kalau bisa ini dulu Bang,
topik aku Tadi dulu, kan aku sudah belum dijawab berhasil. Kak tadi dengan tafsiran tadi. Iya. Kan Enggak, sudah maksudnya gini Bang, dijawab. aku belum nyambung ini Bang. Karena kan yang Udah jelasnya selesaikan ini Paman Lang gambaran. ini selesaikan Paman Lang. Iya, Oke, iya. KGK, Tolong, Bang, KGK tolong. tadi, Om Thomas silakan diulangi lagi. Tadi saya sudah baca tafsiran, itu sebutan anak manusia. Itu Yesus artinya. Dengan tubuh kemuliaannya, tadi saya sudah katakan dengan tubuh kemuliaan. Yesus naik ke surga apa? Dengan tubuh kemuliaan. Tadi apakah dengan sendiri dia? Ya bisa kamu gambarkan seperti itu. Saya iyakan tadi kan. Coba dibaca lagi. Ya, berarti dia sendiri Sebentar. doang ya Bang ya di surga ya. Kalau mereng Sebentar. ini pada kebaca nggak sih? Enggak, kayak tadi aja nggak bisa. Nanti HP saya ikut mereng juga. Oke, Nah, silakan. sebenarnya 664 juga nyambung sih, 664. 663 nih ya. Sekarang Kristus duduk di sisi kanan Bapa. Dengan ungkapan di sisi kanan Bapa, kita mengerti kemuliaan dan kehormatan Allah, di mana Putra Allah yang sehakikat dengan Bapa hidup sejak kekal, dan di mana ia sekarang setelah dalam waktu terakhir ia menjadi daging juga duduk secara badani karena dagingnya turut dimuliakan. Oke, ini sebenarnya juga nyambung sih, nomor 4 sih. Duduk di sebelah kanan Bapa berarti awal kekuasaan Mesias. Penglihatan Nabi Daniel dipenuhi, titik 2, kepadanya diberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai Raja segala bangsa. Suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya, kekuasaannya kekal dan tidak akan lenyap. Kerajaannya tidak akan musnah, dan itu 14. Sejak saat ini para rasul menjadi saksi-saksi kekuasaannya yang tidak akan berakhir. Syahadat Nicea. Jadi si siapa ya? Oke, lagi lanjut di bawahnya. Itu apa penjelasannya? KGK 665. Ini udah kenaikan Kristus ke surga menggambar, masih nyambung. Kenaikan Kristus ke surga menggambarkan langkah masuk yang definitif dari kodrat manusiawi Yesus ke dalam kemuliaan Allah di surga. Dari mana ia akan datang kembali. Tetapi untuk sementara tersembunyi bagi pandangan manusia. Dalilnya Kolose 3:3. Sudah. Emang ribet. Bisa kamu sudah menangkap nggak di situ, Lewi Leba? Bahwa tidak ada wujud Bapa di situ, tapi Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Yesus yang duduk sebagai raja di situ. Itu menggambarkan seperti itu. Karena Yesus itu kan naik ke surga dengan tubuh kemuliaannya, dengan dagingnya, tetapi daging yang dimuliakan tadi. Kalau Bang, maaf. Berarti nanti entar saya tanya dulu abangku, Bang Samuel Siaan ya, guru Wanes itu. Ya pakai buku tafsiran ya, kayak kami gini. Jangan dengan pikiran. Karena dengan pikiran kita debat kusir. Ya? Iya, Bang. Debat kusir kita nanti. Saya itu pakai KGK dengan tafsiran loh kami. Sinkron loh. Dengan tafsiran tadi yang saya baca sinkron dengan KGK. Ya, kalau dengan dua pikiran itu nanti berbeda-beda. Berbeda-beda. Mana tulisan tafsiran kalian? Mana penjelasan katekesinya, pengajarannya? Duduk di sebelah kanan itu apa artinya? Tuliskan. Bacakan. Ya. Bacakan. Ya, nanti Seperti begini itu. Bang. Seperti itu. Bang, berarti itu duduk di sebelah kanan Bapak itu berarti itu makna kiasan ya Bang? Contoh seperti kepercayaan gitu. Betul. Kemudian kekuasaan Betul. tadi. Itu bahasa majas lah. Bahasa kiasan ya berarti ya? Tadi kan sudah jelas kemuliaan kekuasaan tadi. Waduh, kalau begini benar kata guruku Bang Samuel Siaan ya, guru Wanes ya.
berarti dia cuma sendiri ya. Berarti Bingung juga nih. kalau di Wanes, kalau Wanes Iya. Bapa itu Yesus itu sendiri. Tadi ada Bapa yang sehakikat dengan Yesus. Ada Roh Kudus juga. Nah, kan Yesus itu juga Bapa, Yesus itu juga Roh, itu Wanes. Aduh, tapi aku bingung Bang kalau begini. Nanti aku balik lagi ke, masa aku udah di Tritunggal Titanium mesti balik lagi ke ini guru aku di Wanes Bang. Aduh Bang, Di Wanes dengan iya. Titanium itu sesat, sama-sama sesat. Makanya kamu bingung. Tadi kan sudah dibaca itu ayatnya. Sudah sangat jelas itu. KGK berapa tadi? 654 ya? KGK-nya mungkin di start dari 663 sampai dengan 663. Nah, itu sampai tadi. dengan 5. Panjang. 663. Ya, saya baca itu mengatakan kemuliaan, kuasa itu yang tadi duduk di sebelah kanan itu. Bukan, jangan kamu artikan secara fisik Bapak itu ada duduk di tahta gitu, karena gugur itu. Nah, Bang, berarti Bang, maaf Bang. Berarti bisa nggak Bang kalau gambaran Tritunggal itu di sorga yang menurut versi Katoliknya Bang? Maksudnya dari Katoliknya gimana gambarannya Bang? Kayak gimana? penggambarannya begini, tidak ada gambar Bapa, ada Roh digambar, Bang, Kudus. tolong. Bentar, saya jelaskan dulu. Itu adalah orang-orang seni lukis, ya seni lukis ya, mau menggambarkan Bapa itu ada di tengah, Yesus di kanan, Roh Kudus sebelah kiri. Itu nggak bisa karena itu nggak boleh seperti itu. Karena mereka sehakikat satu mereka. Itu kan terpisah. Ada Bapa yang terpisah dengan Yesus, ada Bapa yang terpisah dengan Roh Kudus. Itu sudah dikutuk oleh ajaran Gereja Katolik, penggambaran seperti itu. Ini kan bicara metafisik, sesuatu yang tidak terlihat. Karena Yesuslah, firman itulah yang menjadi manusia. Ketika Yesus tidak pernah menjadi manusia, ya Allah itu kan roh yang ada firman dan rohnya tadi. Makanya kita jauh dengan Allah. Karena apa? Tidak inkarnasi dia. Kita merasa jauh dengan Allah. Nah, ketika kehadiran Yesus terinkarnasi menjadi manusia, manusia itu dekat dengan Allah. Karena Allah itu firman-Nya telah pernah berinkarnasi. Pernah berkomunikasi langsung dengan Yesus. Yesus yang ada Allah tadi. Ini mungkin Ya, kadang-kadang Berarti, jangan Bang, pikiran berarti kamu kalau masih lebih terbawa tepatnya dengan- Bang. Iya, berarti lebih tepatnya dia duduk sendiri ya Bang ya. betul. Ya, seperti itu. Penggambaranmu seperti Secara- itu ya. Secara Iya, fisik ya. lebih tepatnya duduk Fisik. sendiri ya. Bukan Secara berarti fisik. Yesus itu nggak ada Bapa ya. Ada Bapa, ada Roh Kudus. Ada Bapa, ada sehakikat dengan Bapa tadi, ada Bapa di situ. Arti sehakikat itu bukan Yesus Bapa, bukan. Sehakikat itu artinya satu dengan Bapa. Nah, kalau satu dengan Bapa, pribadi ini satu. Tiga pribadi ini satu. Hakikatnya yang Allah tadi. Nah, inilah misteri Tritunggal tadi. Jadi kalau kau analogikan dengan manusia yang terpisah, itu namanya tiga Tuhan. Tapi kalau kamu katakan Yesus juga Bapa, Yesus juga Roh Kudus, ya artinya Yesus itu pribadi yang sama. Itu sangat salah total, karena pribadi Yesus ya pribadi Yesus. Karena Yesus juga berdoa kepada Bapa. Gak mungkin kalau Yesus yang adalah Bapa berdoa kepada dirinya sendiri. Berarti Itu nggak mungkin. benar dong, Om Elang. Mengapa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri coba? Kalau dia bermohon kepada dirinya sendiri, coba bingung kita nggak? Bermohon kepada dirinya sendiri. Untuk Dia apa coba? bermohon kepada Bapa.
Iya. Iya, makanya ada pribadi Bapa tadi. Bukan pribadi Bapa itu bukan Yesus. Iya, Bukan Yesus. Paman, berarti ada tiga Paman pribadi Bang. di situ yang ulang ya. Iya, 3 pribadi, yang satu hakikatnya Allah tadi. Jadi udah paham ya, jangan bola-bala lagi ditanya-tanya lagi. Iya. Hah? Iya, Nanti berarti saya gambar saya ini salah benar ya, cakap Bang, lagi ya? saya. Iya, enggak berarti gambar ini benar ya Bang Elangnya. Benar. Ada 3 benar. pribadi ini. Iya benar. Bukan begitu Pribadi penggambar, Bapak, itu pribadi. metafisik loh. Ini bolak-balik lagi nih. Loh, Itu kok Om Elang gagalkan lagi? Tadi udah benar kata Om Elang. dengar. Paman Lang udah Paman. Bukan, udah lewat yang lain. sebentar, Yang lain, saya yang lain. luruskan Nah, dulu. yang Itu lain, kan nah. kamu menggambar, Udah tadi paham. kan saya bilang, dikutuk itu. Bapak itu tidak pernah inkarnasi. Roh Kudus tidak pernah inkarnasi. Kalau kamu gambarkan seperti ini, artinya ada 3 Tuhan yang terpisah. Ya, saya ulang-ulang tadi. Iya, maksudnya begini Bang, ini bukan di bumi Bang kejadiannya. Maksudnya ini kondisi Iya, di Bang. sorga. Aduh, tadi kita KGK tadi udah jelas sekali. Oke, Enggak, baik. maksudnya Nanti gambaran kamu di sorga merenung itu, aja. Bang. Saya, oke. Kamu merenung tadi sudah dijawab, tapi kamu ulang penggambaran seperti ini artinya ada 3 Allah yang terpisah. Tidak seperti ini. Allah itu satu dalam 3 pribadi. Ya, dalam 3 pribadi itu ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Firman. Nah, Firman ini yang telah menjadi manusia. Bapa nggak pernah menjadi manusia. Ini kan kamu gambarkan ini sudah menjadi manusia. Enggak, maksudnya keadaannya di sorga Bang. Aduh, gambarnya nggak seperti Paman. ini. Aduh, Paman, Paman, udah lompat aja dulu. Aku mau bertanya ini Paman. oke. Sudah saya jawab ya, Ali Wileba. Nanti kamu perkirakan, Bapak tidak pernah inkarnasi. Roh Kudus yang kamu gambarkan seorang wanita itu tidak pernah seperti itu. Di Alkitab mana coba? Roh Kudus itu wanita, di mana coba? Iya. Bang, nitip Bang, kalau bisa ada gambar dari Katolik, gambarnya kondisi Tidak di sorga digambarkan, di sorga. tidak ada penggambaran seperti Katolik. Iya. Yang Tidak ada. gambarnya ada terpisah itu kan tadi sudah jelas memang nggak ada sebenarnya. Tidak ada gambarnya seperti itu. Begitu. Oh, berarti ini lebih beratnya ke yang duduk sendiri ya Bang ya? Kalau dari Katolik Ya, berarti. ya, seperti itu tadi duduk tafsirannya. sendiri. Tapi Di sana bukan 3 kursi, ada tetap 1 takhta mah. Iya, berarti lebih tepatnya yang duduk sendiri itu ya Bang ya? iya, karena Yang Yesus kan duduk tadi sendiri. pernah inkarnasi menjadi manusia, naik ke sorga dengan tubuh kemuliaannya. KGK tadi sudah menjelaskan itu. Itu artinya duduk sebelah kanan itu dia duduk dengan tahtanya, dengan kemuliaan, ya, dengan kuasa yang dia sehakikat dengan Bapa tadi. Yang Bapa yang tidak terlihat, tetapi sehakikat dengan Yesus. Ini kalau diulang-ulang lagi nih gimana sih? Nggak nangkap juga. Itu kata duduk di surga itu kan karena penjelasan itu kan tipologi daripada ayat Mazmur 110. Kan Tuhan berfirman, kan di sana kan ada kata Tuhan dan kata Tuan. Tuhan dan kata Tuan. Adonai, Ladonai. Jadi kan itu kan penjelasan tipologi dari itu untuk Daud, kerajaan Daud. Yesus menggenapi kerajaan Mesias. Itu kan tipologi dari itu. Duduklah di sebelah kananku, maka kita punya syahadat, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Artinya bukan 3 kursi. Itu kan penggenaan tipologi dari Mazmur 110, kerajaan Mesias digenapi oleh Raja Mesias, itu Raja kekal selama-lamanya. Oke. Jadi karena Yesus yang Teman-teman, jadi begini. gini, Coba gini. Bang digedein Bentar, layarku, dulu. Aduh. Maaf Bang, tolong. Saya bukan mengurangi rasa hormat kalian ya. Saya mau diskusi. Cuma kalau ini malam minggu, saya mau diskusi panjang. Tapi besok kita kerja. Ya, kita kerja. Kebetulan saya harus cepat bangun. Oke? Nanti. Paman, sebentar. Bentar. Paman, jangan rungkak dulu, Oke. tunggu dulu lah. Nggak bisa. Nanti panjang cerita penjawaban ini. Besok Sebentar. aja kita lanjutkan. Besok. Saya Bentar, siang. nggak bisa. Paman, Bentar. Paman, Nanti maaf. saya siang jam nggak 1 bisa. saya
Aja ulang. Oke, Satu, dua salve, kali. salve, Paman. Jangan gitu Terima lah. kasih, Paman ya. Satu dua kali Ya. ulang. Oh ya, Tuhan Yesus Ya, memberkati ya, Paman. Gini. Oke. Nanti Iya, nanti oke, Denom, makasih, Denom. Tuhan Yesus. Nanti jam 1 siang saya live kamu naik. Kita bahas aja, itu udah panjang. sedikit. Aduh panjang enggak, penjelasannya Paman. nanti. Aduh nggak bisa. Enggak, bisa. enggak, Paman. Besok aja jam Sedikit 1 aja. siang saya buka. Iya. Demikian tadi sahabat dua sudut pandang. Rame, seru, dan di sini pinter ya. Lewi-leba di memancing. Apakah benar gambarnya seperti ini sesuai dengan apa yang didalilkan dalam Bible ya? Ataukah sosok foto Yesus yang sendiri duduk di sebuah kursi di surga? Ternyata pemahaman dari Elang sendiri yang salah ya. Berarti dia adalah Wanes, si Elang. Tanpa menyadari gitu. Jadi sosoknya tidak ada, tapi dalam satu tubuh. Begitulah sahabat dua sudut pandang. Ya, konsep ketuhanan yang ada ataupun denom-denom yang ada di dunia kekristenan. Mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.